Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi. Kali ini kita membahas tentang pemrograman PHP. Nah, kita akan membahas tentang PHP data type atau tipe data dari PHP. Nah, seperti kita ketahui, tipe data dari PHP itu dinyatakan tidak secara tertulis ya, seperti kalau kita belajar di bahasa Java ya. Misalnya kalau string nanti kita tuliskan string, nama variabelnya apa ya. Lalu seandainya kalau tipe datanya integer, int, lalu nama variabelnya seperti apa. Tetapi di dalam variabel di dalam PHP, tipe datanya itu langsung secara otomatis didetek oleh PHP ketika pertama kali kita menginisial value dari sebuah variabel. Contohnya seperti ini. Jadi saya akan letakkan di C SAM htdocs kidimi exercises. Di sini ada folder PHP data type. Nah, saya akan letakkan di sini nanti file-filenya. Oke, kita buka Visual Studio Code. Nah, kita lihat yang pertama. Jadi PHP data type atau tipe data dari bahasa PHP, seperti kita ketahui variabel itu bisa menyimpan berbagai data, dan data tersebut kan memiliki jenis data ya. Jadi banyak sekali jenis datanya, misalnya bisa string, kalau nama itu string, biasanya nanti angka itu integer, bisa float nantinya bilang bulat atau bilang pecahan maksudnya ya. Lalu nanti kita akan mengenal dengan boolean yang nilainya true dan false dan null ya, seperti itu ya. Nah, PHP mendukung jenis data string, integer, float, boolean dan null. Sebetulnya ada lagi seperti array ya, lalu objek, tetapi di sini saya tidak bahas, mungkin nanti di video selanjutnya ya. Oke, kita lihat ya. Nah, seperti yang saya bilang, ketika kita membuat sebuah variabel, kalau di bahasa pemrograman lain seperti Java kita contohkan, itu nanti secara tertulis langsung disebutkan tipe datanya apa. Misalnya string, nama variabelnya apa, seperti itu, atau int, nama variabelnya apa, atau float, nama variabelnya apa. Tetapi kalau di PHP tidak ya. Jadi tipe data dari sebuah variabel itu ditentukan ketika kita memberikan nilai awalnya atau initial value. Contoh seperti ini. Ada sebuah variabel name, kita kasih namanya seperti ini, berarti nanti variabel name ini tipe datanya string ya. Ada sebuah variabel nanti nilainya seperti ini ya. Jadi untuk string itu nanti bisa diapit, nilainya bisa diapit oleh kutip 2 atau kutip 1 ya. Nah, seperti ini nanti kita membuat sebuah variabel dengan tipe data string ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita coba kita contohin ya. Kita coba saya buat satu titik PHP seperti ini ya. Kita buka tak buka PHP, lalu tak tutup PHP, misalnya name 1 seperti ini ya. Bisa diapit tanda kutip 2 double quotes ya, seperti ini, atau bisa tanda kutip 1. Oh sorry, kita bedakan aja ya, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah tipe data string. Jadi kalau kita cek menggunakan var dam seperti ini ya, untuk variabel name 1, kita coba jalankan ya. Saya akan jalankan dulu engine SAM-nya. Oke, start. Sudah jalan ya. Kita buka di sini saya gunakan Chrome saja. Oke. Nah, tadi saya simpannya di SAM htdocs kidimi. Jadi saya buka localhost kidimi ya, seperti ini ya. Nah, nanti di sini ada exercise ya. PHP data type 1.php. Nah, bisa kita lihat ini string ya, 14 di Tri Octavian. Ya, jadi kalau kita hitung ini 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Tapi jangan lupa karakter spasi ini juga dihitung ya, karena dia berupa karakter juga ya, sama kayak A, B, C sampai Z ya. 13 sampai 14. Nah, ini string ya. Diberitahunya adalah string dengan panjang 14 D Triotavium. Begitu juga kalau seandainya Vardam ya. Kita coba yang name 2 untuk tipe data name untuk variable name 2 ya. Nah, nanti string juga ya. Oke, di sini saya coba pindahkan baris gunakan BR seperti ini. Nah, nih. Ya, sama-sama string 14 ya. Nah, jadi bisa quote 1, single quote atau double quote ya. Jadi beginilah cara kita membuat tipe data di bahasa pemrograman PHP. PHP secara otomatis akan mendeteksinya variabel tersebut memiliki tipe data apa dengan cara waktu saat kita membuat initial value-nya seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan tipe data lainnya. Misalnya kayak PHP integer. PHP integer itu adalah tipe data untuk angka yang bilangan bulat ya. Nah, bilangan bulat di PHP ini nanti bisa berupa minus, bisa berupa plus ya. Kalau minusnya nanti jangkauannya sampai ini ya. Dan plusnya nanti sampai di sini jangkauannya. Kita coba ya. Misal saya buat seperti ini. Angka misalnya. Ya, angka 1. Jadi kalau untuk angka tidak perlu kita apit ya. Tidak perlu kita apit dengan tanda single quote atau double quote ya. Nah, ini kita coba ya. Ini untuk minus ya, dan ini angka 2 misalnya, ini untuk plusnya. Nah, kalau untuk plusnya nanti ini kita hilangkan ya. Oke, seperti ini. Untuk plusnya nggak usah tanda plus ya. Nah, seperti ini ya. Oke, jangan lupa nanti semikolonnya ya, seperti ini semikolonnya. Oke, sekarang kita coba ya. Saya coba saya coba var dam angka 1 ya, seperti ini ya. Sekarang kita coba jalankan. Nah, nih int ya, integer ya. Sekarang kita coba ini mungkin saya besarin aja ya. Nah, ini ya int ya. Sekarang kita coba yang kedua, vardam angka 2 seperti ini. Nah, ini juga int tipe datanya ya. Nah, di sini sedang hujan ya, jadi suara saya ada backsoundnya yaitu rintik-rintik hujan ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita lanjut saja. Nah, tadi kita sudah bahas tentang tipe data int ya, atau integer ya. Jadi tipe data integer adalah bilangan bulat dengan jangkauan sebagai berikut ya. Untuk bilangan minusnya seperti ini dan bilangan plusnya seperti ini ya. Nah, integer itu paling sedikit 1 digit ya, misalnya 0 atau 1 seperti itu ya, paling sedikit dia 1 digit ya, 2, 3, 4, jadi satuan ya, seperti itu ya. Nah, integer tadi bukan bilangan pecahan ya. Bilangan pecahan nanti kita bahas di float. Nah, integer bisa negatif seperti yang tadi kita sudah contohkan. Di sini bisa menyimpan data yang negatif dan ini bisa menyimpan data yang positif ya. Karena integer itu adalah bila bisa negatif dan positif ya. Nah, int atau integer bisa desimal, bisa hexadesimal ya. Desimal itu berbasis 10, hexadesimal itu berbasis 16. Sedangkan oktal berbasis 8 dan biner berbasis 2. Jadi itu semua bilangan integer. Nanti kita coba lihat bagaimana di PHP penulisannya ya. Nah, kita coba lihat ya. Jadi kalau untuk bilangan desimal seperti biasa ya, seperti kita buat ini adalah bilangan desimal ya. int ya, int ya. Jadi kita coba ya. Jadi saya buat di sini misalnya desimal misalnya ya. Desimal des aja ya, misalnya saya buat 20 ya. Oke. Nah, nanti kalau kita coba cetak
kita coba pardam, maksudnya dengan perintah ini. Nanti kita coba lihat ya. Ya, ini desimal. Ya 20, apa yang kita tulis 20 ya 20 karena desimal ya. Karena PHP menggunakan tipe data utama untuk integernya itu adalah desimal ya. Nah, ketika kita misalnya kita buat dia adalah bilangan heksadesimal ya, desimal heksa ya, hex ya, dimana itu diawalin dengan simbol ya 0x ya, lalu diikutin angkanya. Jadi seperti ini, misalnya 0x angkanya 20. Nah, seperti ini. Kita coba pardam ya. Oh ya, pardam. Di sini hex ya. 32. Sedangkan kita menulisnya 20 di sini ya. Seperti saya bilang tadi, PHP itu tipe data integer pokoknya itu adalah berbasis desimal atau berbasis 10 ya. Jadi ketika kita jalankan ya, dia menjadi 32 karena kalau kita konversi 20 heksadesimal dikonversi menjadi bilangan desimal itu 32. Kita coba saja dengan kalkulator ya. Nah, di sini kita coba kalkulator. Oke. Nah, di sini kita coba bilangan heksa ya. Kita tulis 20, lalu kita convert menjadi desimal. Nah, ini lihat 32 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi integer base atau integer utamanya di PHP berbasis desimal. Sehingga kalau kita membuat menampung bilangan heksadesimal nanti secara otomatis di-convert menjadi bilangan desimal seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba untuk yang bilangan oktal ya. Nah, seperti ini. Oktal tadi di depannya 0 ya. Jadi seperti ini. Di depannya 0 lalu diikuti dengan angkanya, misalnya 20. Nah, begitu juga dengan oktal nanti akan di-convert menjadi bilangan desimal juga ya. Kita coba. Nah, seperti ini. 16 ya. Kalau kita lihat ya, kita coba clear ya. 20 itu 16 basis desimalnya ya, seperti itu ya, ketika di-convert menjadi base 10 ya. Begitu juga nanti untuk bilangan apa, biner ya. Bilangan biner itu adalah bilangan yang hanya 0, 1, 0, 1 nilainya. Kalau heksadesimal itu ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nanti A, B, C, D, E, F ya, seperti itu ya, sampai 15 ya. Jadi berbasis 16 ya, tapi dimulai dari 0 sampai ke 15. Tapi untuk 10-nya nanti A, B, C, 11-nya B ya, 12-nya C, nanti 13-nya D ya gitu ya, 14-nya E, 15-nya F, seperti itu. Nah, kalau oktal itu bilangan basis 8, dimulai dari 0, yang paling tinggi adalah 7 ya. Tetapi kalau bilangan biner itu berbasis 2, 0, 1, 0, 1 ya, seperti itu ya. Nah, untuk penulisannya nanti 0B ya, seperti itu. Misalnya kita coba ya, ke bin ya. Nah, di sini nanti 0B misalnya 10, 10. Nah, seperti ini ya. Kalau kita coba pardam bin seperti ini. Nah, nanti 10, 10 itu 10 ya. Kalau kita coba ya, kita coba 10, 10. Nah, itu 10 ya, berbasis desimalnya ya, seperti itu. Jadi intinya nanti ini akan dikonversi langsung ya menjadi bilangan basis 10 atau desimal. Walaupun kita tuliskan dia dengan basis masing-masing ya. Tetapi yang perlu diingat cara penulisannya ya. Kalau desimal ya seperti biasa. Kalau heksadesimal diawali dengan 0x, kalau oktal 0, kalau dia biner 0b, seperti itu ya. Nah, ini untuk tipe data integer ya. Oke. Sekarang kita coba lihat tipe data float. Nah, tipe data float ini ada bilangan pecahan ya. Tetapi bukan koma. Kalau kita di Indonesia itu koma, di sana karena ini diciptakan oleh orang luar, PHP ini dia menggunakan titik ya, seperti itu ya. Jadi kita coba misalnya
di sini angka 3 misalnya 30.20 itu sama saja seperti kita 30,20 ya. Kalau kita coba pardam nanti ya, di sini angka 3 dan nanti float ya 30.20 ya. Oke, 30.20 nolnya nggak ditulis ya, tapi sama aja maksudnya ya, nggak ada bedanya ya. Float 30.20 ini menandakan dia bilangan pecahan seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat boolean true dan false ya. Boolean itu sebuah variabel yang ketika dia tipe data yang boolean berarti dia menyimpan nilai true dan false seperti itu ya. Kita coba di sini misalnya jenis kelamin misalnya ya. Kita buat true misalnya seperti ini ya. Fardam ya, di sini JK. Jenis kelamin true berarti dia laki-laki misalnya ya. Oke. Nah, nanti bool ya, bool itu menandakan dia boolean ya, nilainya true seperti itu ya. Begitu juga dengan kalau saatnya kita ganti ini adalah false seperti itu ya. Bool juga ya. Lalu tipe data yang terakhir adalah null ya. Tipe data null itu maksudnya tidak punya nilai ya. Bukan string nantinya ya, bukan juga int, bukan juga boolean, bukan juga float ya. Nilainya null ya, seperti itu ya. Tidak punya nilai maksudnya. Kita coba aja misalnya ini adalah a ya, kita kasih nilainya 0. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita coba fardam ya, a seperti ini ya. Oke, kita coba 0 ya, seperti itu. Jadi dia tidak punya nilai. Ketika dia tidak punya nilai ya, kita tidak bisa tentukan apakah dia string, int ya, atau itu float ya, atau itu boolean ya, seperti itu. Nah, beginilah maksudnya PHP memiliki tipe data ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika kita membuat sebuah variabel ya, ketika kita membuat initial value, nilai awal dari sebuah variabel tersebut ya, otomatis variabel tersebut memiliki tipe data seperti nilai awalnya atau initial value-nya. Jadi tidak seperti bahasa pemrograman lain seperti Java, misalnya kita secara tertulis kita langsung nyatakan string atau int atau float atau boolean seperti itu ya, tetapi nanti PHP langsung mendeteksi ya berdasarkan nilainya seperti itu ya. Oke. Seperti itulah PHP data type atau tipe data ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.